Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm tasi' min syahri Yulio 2022 muqabil yawm Arafah at-tasi' min syahri Dhul Hijjah 1443. Wa ma zilna fi darsina fi ilmi al-hadis min sahih al-Bukhari fi kitab at-tauhid. Falyatafaddal li ikhwanina an yusami' al-matn fi baqi man yasma' matn. أو خلاص ندخل إلى الحديث وقد صح. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad haddatsana Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami haddatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas qala jaa Zaid ibn Harithah yashku faja'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul ittaqillah wamsik 'alaik zawjak. Qala Anas law kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katiman syai'an lakatama hadhihi. Qala fakanat Zainabu tafkharu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taqul zawajakunna ahlikunna wa zawajani Allah ta'ala min fawqi sab'a samawat wa an Thabit wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdihi wa tahsyan nas. Nazalat fi sya'ni Zainab wa Zaid ibn Harithah. Maka hadis yang akan kita pelajari di Sahih Al-Bukhari ini masih berhubungan dengan kitab tauhid dari permasalahan sifat dzatiyatillah, bahwa sifat zat Allah itu Allah berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Maka yang menjadi pendalilan di sini min fauqi sab'i samawat, bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya dan dia di atas dari langit yang ketujuh. Maka hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwa sifat dzatiyah Allah itu di atas, dan ini yang banyak dipermasalahkan oleh kelompok selain ahli sunnah, di mana zat Allah di atas langit. Ini yang banyak dari kelompok ahlul bid'ah terjatuh dan terseleweng dari good path, dari jalan yang benar kepada jalan yang salah. Wallahu a'lam apa yang ada di dalam pemikiran mereka. Padahal Allah sudah jelas di Al-Quran, a'amintum man fis sama, dan Allah telah jelas di dalam hadis-hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan seperti di hadis-hadis yang kita baca sekarang, bahwa Allah di atas langit ketujuh dan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Pendalilan tentang sifat dzatiyah ini sangatlah banyak sekali. Namun wallahu alam bagaimana mereka menafikan. Maka ini wajah pendalilan dari segi permasalahan
Allah di atas langit. Adapun dari segi kisah, lebih baik kita langsung masuk kepada matan. Ja'a Zaidun ibnu Harithah yashku. Telah datang Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah dia maula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi Muhammad sangat mencintainya. Dijadikan dia itu maula dan dibebaskan. Dan di kisah terdahulu telah kita sebutkan tentang tabanni. Dia memanggil dengan Zaid ibnu Muhammad karena sangat cintanya. Kemudian turunlah ayat agar anak-anak itu dipanggil dengan abaihim, bukan dengan orang-orang yang membebaskannya jika dari budak. Maka maula kepada orang-orang yang membebaskannya, namun penisbatan bin anak, maka harus dipanggil dengan bapak-bapak mereka. Maka kecintaan Nabi kepada Zaid ibnu Harithah pernah kita lewati, bahwa Nabi melamar perempuan yang mana dia itu adalah Zainab, dan dia adalah anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih kerabat dengan Nabi. Maka di sini Zainab pun senang di saat Nabi melamarnya. Ternyata diketahui bahwa lamaran itu untuk Sabit, untuk Zaid ibnu Harithah. Maka di sini membuat Zainab sementara mengundurkan diri. Namun setelah itu dirujuk kembali bahwa ini pilihan Nabi kepada kamu, maka akhirnya Zainab menyetujui. Kemudian menikahlah Zainab dengan Zaid ibnu Harithah. Dan di kisah ini ja'a Zaid ibnu Harithah yashku. Maka Zaid ibnu Harithah yashku. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul ittaqillah wamsik alaik zaujah. Maka Zaid ibnu Harithah mengadu yashku ila Nabi an tasarrufat min Zainab, tentang permasalahan rumah tangga dari Zainab, yang dia rasa Zainab itu tidak mempunyai dari segi akhlak dan sebagainya, karena memang begitulah yang sudah Allah takdirkan, kehidupan mereka tidak harmonis. Disebutkan di beberapa riwayat karena memang Zainab bintu Quraisy dari kabilah yang besar, dengan Nabi sama kabilah. Zaid dari budak belian. Di beberapa riwayat disebutkan ada lafaz-lafaz tinggi yang sering dikeluarkan oleh Zainab, maka Zaid merasa tidak suka dan sebagainya. Maka seperti biasa hubungan suami istri terjadi masalah, dan Zaid sudah tidak sabar dengan keadaan yang ada. Dan di sini kita tentunya tidak memperbesar masalah ini. Apa faedahnya? Bagaimana lafaz yang dilontarkan dan sebagainya, tidak usah. Yang jelas Zaid sudah tidak sabar mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, utallikha, aku ingin mentolaknya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ittaqillah wamsik alaik zaujah. Maka seorang suami yang baik tidak mudah untuk mentolak istrinya, kecuali memang istrinya itu yang membuat masalah dan sudah tidak bisa dibendung lagi. Maka asalnya seorang suami untuk bersabar kepada istrinya. Namun perempuan sebagian
dari penyebab perempuan masuk api neraka talabat tolak. Kullu syai muskilah qalil idan talikni ida antar rijal. Talikni ida antar rajul. Maka ceraikan aku jika kamu laki-laki. Wa hadha lafaz ma'ruf indal Arab. Amma indal Andalusiyin, pernah kalian dengar bapak kalian seperti itu? Tidak pernah. Naam la. Hadha lafaz indal Arab. Wa hadha min asbab dukhuli ila an-nar. Imra'ah talabat talaq min ghairi ma ba'sin lam tarih raihatal jannah. Min hadits man? Hadis Ibnu Abbas di Sunan Abi Dawud. Barang siapa perempuan yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab, hatta walau zawjuha yatazawwaj fawqaha wa talabat talaq, taf'al muskilah fi yaumi arafah, taf'al muskilah nas yasumun wa hadhi turid masyakil tubtil nas min as-siyam ta'ti bishatam wa la'n wa ila akhir. Fa al-khulasah imra'ah tatlubu talaq bi ghairi ma ba'sin fa zawj yasbir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah wamsik 'alaik zawjak. Hakadal asal ala zawj bifaqir an mustaqbal khasatan ma'hum al-iyal fa kaifa al-iyal idza tatalaqna. Fi hadzal hadis wadih bi anna Zainab ma'a Zaid bin Harithah tatalaqa. Faqaddar Allah hasalat talaq. Qala Anas law kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an lakatama hadhihi. Berkata Anas, dari kejadian ini, jika Nabi menyembunyikan dari ayat-ayat Allah, maka Nabi akan menyembunyikan ayat ini. Fakanat Zainabu, atau sebelum itu turunlah ayat yang ada di dalam hadis ini. Maka ayat yang ada di dalam hadis ini asalnya di dalam surat Al-Ahzab. Maka di dalam surat Al-Ahzab disebutkan nasihat Nabi kepada Zaid bin Al-Harith. Wa ittaqulu lilladina an'amallahu alaih wa an'amta alaih amsik alaik zawjak wattaqillah. Lihat lafaznya sama seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Jalla wa'ala. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Zaid bin Harith, orang yang telah Allah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan kenikmatan kepadanya dengan dijadikan sebagai tabani, anak asuh yang baik. Tahanlah agar kamu itu menahan untuk tidak menceraikan istrimu, dan bertakwalah kepada Allah. Lihat bagaimana lafaz di Al-Quran persis sama Allah nukilkan dari ucapan Nabi kepada Zaid di dalam hadis ini, di mana disebutkan di sini kata Nabi kepada Zaid, ittaqillah wamsik alaik zawjak. Maka Allah turunkan ayat wa ittaqulu lilladzina an'amallahu alaihi wa an'amta alaih amsik alaik zawjak wattaqillah. Maka ini yang menjadi pendalilan kenapa Anas mengatakan, jika seandainya Nabi Muhammad menyembunyikan dari ayat-ayat Al-Quran sesuai hawa nafsunya, maka Nabi tidak akan menyebarkan kepada para sahabat dari ayat yang turun dari surat Al-Ahzab. Kenapa? Karena Nabi berbicara kepada Zaid bin Harithah tentang permasalahan Zainab untuk ditahan, jangan disebarkan.
Maka akhirnya Allah Jalla wa'ala menyebutkan ayat ini, dan Nabi Muhammad SAW tidak menyembunyikannya. Maka oleh sebab itu jelas Allah berfirman, wa tukhfi fi nafsik ma Allah mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Maka kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka perkara permasalahan ditolaknya Zainab oleh Zaid bin Harith ini adalah suatu perkara yang membuat malu Nabi Muhammad pada hakikatnya. Pertama, karena Nabi Muhammad yang menikahkan mereka di atas mas'uliyah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang memilih untuk Zainab, Zaid. Dan secara fitrah dia menjamin bahwa Zaid adalah rajul yang saleh. Namun terjadi sesuatu. Ini perkara yang menyebabkan